Halo teman-teman, para pekerja, para pencari nafkah, para tulang punggung keluarga. Seringkali kita mendengar sebuah narasi ya atau pendapat bahwa Indonesia akan hancur, Indonesia akan bubar, Indonesia akan chaos dan sebagainya. Dan seringkali itu membuat kita takut dan khawatir seolah akan terjadi kiamat ya di dalam hidup kita gitu ya. Ya wajar ya, kita kan hidup di Indonesia ya. Kalau itu terjadi, kehancuran itu terjadi, itu bikin kacau kehidupan kita. Dan pernahkah kita berpikir bahwa kekhawatiran kita, ketakutan kita itu terjadi karena bisa jadi mentalitas kita ya itu terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Hari ini aku ingin bercerita ya, membahas sebuah fenomena di sebuah wilayah yang dinamakan dengan Rojava. Dan kemudian akan kita hubungkan dengan teori atau statement ya atau pendapat dari Yuval Noah Harari dalam bukunya yang sangat aku suka ya, buku Sapiens. Jadi siapkan kopinya, mari kita bahas bersama. Mari sejenak kita bayangkan di sebuah wilayah di Suriah ya, yang bernama Rojava atau sekarang disebut Anes, A-A-N-E-S gitu ya. Dan secara geografis ini wilayah yang terjepit. Di utara ada Turki ya yang memusuhi mereka, dan di selatannya itu ada rezim Suriah dan sisa-sisa ISIS. Kalian pasti tahu ya ISIS ya. Sejarahnya unik ya teman-teman. Jadi tahun 2012 saat perang saudara di Suriah pecah, itu pemerintah pusat menarik pasukannya dari utara. Wilayah ini ditinggalkan begitu saja. Ya, bayangkan wilayah yang konflik ya, kemudian ditinggalkan oleh negaranya begitu saja ya. Kemudian tanpa tentara ya, tanpa polisi, tanpa keamanan gitu ya, tanpa bank pusat bahkan ya. Dan logikanya jika itu terjadi, wilayah itu akan hancur gitu ya. Akan chaos dan kacau, hancur pokoknya karena tidak ada pemerintahan, ditinggalkan oleh negaranya sendiri gitu. Tapi bukannya hancur, wilayah ini justru seolah membangun wilayahnya sendiri, membangun sebuah demokrasi ya, demokrasi tanpa negara. Jadi beberapa waktu yang lalu aku nonton sebuah video ya di YouTube di channel Kamar Film yang membahas tentang Rojava. Jadi Rojava ini setelah perang ya, konflik itu mereka membangun sistem pemerintahannya sendiri ya dari tingkat terkecil yang disebut dengan komune gitu ya, kayak kelompok kecil ya, setingkat ya RT RW lah. Jadi masalah kayak sampah, listrik, air itu diselesaikan di tingkat ya kayak RT RW lah yang berisi puluhan hingga ratusan orang gitu. Jadi kelompok kecil gitu. Dan menariknya di sini itu mereka setiap kelompok ya atau pemimpin itu harus dipimpin oleh dua orang sekaligus, yaitu laki-laki dan perempuan gitu. Jadi di sana dianggap bahwa kepemimpinan itu tidak akan jalan kalau hanya dipimpin oleh laki-laki atau patriarki. Jadi harus dua, laki-laki dan perempuan supaya adil mungkin gitu ya. Tapi poin penting di sini adalah mereka membuktikan bahwa ketertiban sosial itu bisa muncul dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Tidak terlalu bergantung dari Jakarta, maksudku pemerintahan pusat gitu ya. Jadi mereka mengatur sendiri gitu, tidak disuruh dari negaranya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens. Harari menyebutkan bahwa bangsa dan negara itu bukanlah benda yang nyata seperti pohon, gunung, alam ya. Bangsa dan negara hanyalah tatanan imajiner atau mitos bersama yang dipercayai bersama. Begitu juga Indonesia. Indonesia ada karena kita semua percaya tentang cerita yang sama, dan kita semua ya orang Indonesia bekerja sama secara massal untuk membangun Indonesia, katakanlah nasionalisme gitulah. Tapi masalahnya mitos tentang bangsa dan negara atau imajinasi kita tentang
merasa memiliki atau nasionalisme ini terhadap sebuah bangsa dan negara, itu membuat sebuah negara itu terlalu perkasa gitu ya. Kita jadi terlalu bergantung terhadap negara atau bangsa ini gitu. Kita bergantung seolah-olah negara ini bisa memberikan kita makan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita keamanan, serta jaminan untuk masa depan kita. Dan sekarang kita terlalu banyak berharap kepada pemerintah pusat, terlalu bergantung. Sehingga ketika ada narasi, cerita bahwa Indonesia atau bangsa ini akan hancur, negara akan chaos dan sebagainya, itu membuat kita bingung, membuat kita khawatir seolah tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar lain. Seolah-olah begitu hancur besok kiamat gitu. Dan jika kita belajar dari fenomena Rojava ini ya, itu kita bisa berpikir jika suatu saat ya mungkin ya bangsa ini, negara ini hancur, chaos, itu kita bisa memanfaatkan sistem atau komunitas-komunitas kecil ya untuk saling bahu-membahu, untuk kita bisa bertahan hidup. Karena kalau namanya negara atau bangsa itu hilang, itu kita tetap ada, orangnya ada, manusianya ada, dan itu perlu kita pikirkan untuk kita tetap bisa bertahan hidup di sana. Dan mari kita bertanya kepada diri kita sendiri ya, seandainya ya, andaikan amit-amit besok negara ini hancur, chaos, hilang ya, itu apa yang sudah bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita sudah punya cukup kemampuan, skill untuk bertahan hidup? Apakah komunitas-komunitas kecil kita di tempat kita itu sudah cukup solid untuk saling tolong-menolong? Nah, itu mari kita pikirkan bersama. Nah, maksud dari cerita atau apa yang aku bahas pada kali ini adalah kita perlu yang namanya membangun mentalitas kita itu supaya tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat, bahkan pada sistem-sistem yang sudah kita ikuti. Contoh, kalau kita seorang pekerja, kita seorang pegawai di sebuah perusahaan, itu mari kita pikirkan bersama bagaimana supaya kita tidak terlalu bergantung pada perusahaan tersebut, karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan tetap berada di perusahaan itu, apakah kita tetap dibutuhkan di perusahaan itu selamanya, kan tidak. Kita tidak tahu apakah besok perusahaan kita akan hancur, apakah perusahaan yang kita ikuti, kita bekerja di sana itu baik-baik saja, kita tidak akan pernah tahu. Itu di luar kontrol kita ya. Jadi kita perlu yang namanya mentalitas, kita berpikir supaya suatu saat kita perlu mandiri gitu. Jadi kalaupun kita adalah seorang pegawai atau pekerja, penting untuk kita berpikir bagaimana seandainya kita tidak bekerja di tempat itu lagi. Perlu kita punya skill lain yang bisa kita jual, yang bisa bernilai di masyarakat, yang bisa tetap menghasilkan uang untuk kehidupan kita dan untuk keluarga kita. Makanya aku suka banget ya kalau ada anak muda zaman sekarang itu punya mentalitas wirausaha ya, berusaha, berbisnis supaya tidak terlalu bergantung pada bekerja mengikuti orang lain gitu, punya bos gitu. Untuk awal kita lulus, oke lah, dari sekolah ya kita lulus, kita bekerja di suatu tempat. Tapi tetap kita perlu pikirkan seandainya kita tidak bekerja lagi di tempat itu apa yang harus kita lakukan. Itu cerita atau pembahasan singkat dari aku tentang Rojava dan apa hubungannya dengan kita sebagai para pekerja dan pencari nafkah ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.